Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Aprilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dalam pembelajaran tematik, yaitu tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu A, ciri-ciri pembelajaran tematik. Di mana ciri-ciri pembelajaran tematik itu yang pertama, anak didik sebagai pusat pembelajaran. Maksudnya adalah dalam pembelajaran tematik, siswa ditempatkan sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Maksudnya adalah pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk mengalami sendiri proses pembelajaran mulai dari persiapan, proses hingga produk yang dihasilkan. Siswa dihadapkan pada situasi nyata yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu menghilangkan batas antar mata pelajaran. Maksudnya dalam pembelajaran tematik, batas antar mata pelajaran dihilangkan. Konsep, materi dari berbagai bidang studi dapat disajikan secara terintegrasi dalam satu tema yang saling berkaitan. Yang keempat yaitu holistik. Maksudnya adalah pembelajaran tematik mengamati dan mengkaji sesuatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dari berbagai bidang studi, sekaligus tidak terbatas pada sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kelima yaitu bermakna. Maksudnya adalah pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk mengkaji sesuatu fenomena dari berbagai aspek, sehingga terbentuk jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa. Hal ini memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari oleh peserta didik. Yang keenam yaitu otentik. Maksudnya adalah pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Yang ketujuh, aktif. Maksudnya adalah pembelajaran tematik ini dikembangkan dengan pendekatan inquiry discovery, yang dimana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajarannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang selanjutnya itu materi B, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yaitu yang pertama prinsip-prinsipnya, satu, peserta didik mencari tahu bukan diberitahu. Yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang saling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan keterkaitan terhadap suatu topik. Yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada siswa dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Yang kesembilan, pembelajaran tematik dirancang dalam silabus, bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran. Untuk mencapai kompetensi dasar, guru dapat melakukan penyesuaian. Yang C, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama adalah kelebihan dari pembelajaran tematik. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama.
Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Yang kedelapan, meningkatkan semangat siswa dalam belajar atau menuntut ilmu. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki keaktifan dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan yang mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Yang selanjutnya materinya yaitu D, implikasi pembelajaran tematik. Implikasi pembelajaran tematik melibatkan beberapa aspek, termasuk guru, siswa, sarana, dan prasarana, sumber belajar, dan media, pengaturan ruangan, serta pemilihan metode pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai implikasi pembelajaran tematik ini. Yang pertama yaitu implikasi bagi guru. Guru perlu memiliki keaktifan dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar yang bermanfaat bagi siswa. Guru harus mampu memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh bagi peserta didik. Selanjutnya adalah implikasi bagi siswa. Siswa harus siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mereka bekerja baik secara individu, berpasangan, dalam kelompok kecil, ataupun secara klasikal. Siswa akan lebih antusias jika pembelajaran lebih berfokus pada mereka dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, implikasi terhadap sarana dan prasarana. Sumber belajar dan media pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran perlu mendukung kegiatan tematik, seperti ruang kelas yang fleksibel dan fasilitas yang relevan dengan tema pembelajaran. Sumber belajar dan media pembelajaran harus dipilih dengan cermat, agar sesuai dengan tema pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Pengaturan ruangan perlu disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran tematik, seperti pengaturan meja, kursi yang memungkinkan siswa berkolaborasi dan berintegrasi dengan baik dengan sesamanya. Yang selanjutnya adalah implikasi terhadap pemilihan metode mengajar. Guru perlu memilih metode mengajar yang sesuai dengan pembelajaran tematik, seperti metode yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan aktif dalam proses pembelajaran. Implikasi pembelajaran tematik melibatkan peran guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif dan bermanfaat bagi siswa, serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung. Siswa juga perlu siap untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berfokus pada mereka dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu,
Pemilihan sumber belajar, media pembelajaran, pengaturan ruangan, dan metode mengajar juga menjadi faktor yang sangat-sangat penting dalam implementasi pembelajaran tematik. Yang materi selanjutnya adalah landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik ini, pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pusat integrasi berbagai mata pelajaran. Terdapat beberapa landasan yang menjadi dasar dalam pembelajaran tematik, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan juga landasan yuridis. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme menekankan pembentukan kreativitas, pemberian kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Konstruktivisme menekankan bahwa siswa harus aktif dalam membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Humanisme menekankan pentingnya menghargai keunikan dan potensi siswa serta memperhatikan aspek emosional dan sosial dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik ini berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan digunakan untuk menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dan cara menyampaikan isi atau materi pembelajaran tematik kepada siswa, dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Salah satu landasan yuridis yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya landasan filosofis, psikologis, dan yuridis ini, pembelajaran tematik diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan bermakna bagi siswa, serta memfasilitasi integrasi antar berbagai mata pelajaran. Baik, teman-teman semua, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.